Perkembangan ilmu pengetahuan tak lepas dari peran para cendekiawan dunia. Dan jika membahas tentang penemuan dan para ilmuwan, kita biasanya akan langsung teringat nama-nama seperti Einstein, Thomas Alva Edison, atau Nikola Tesla. Mereka lah orang-orang yang dianggap memiliki andil besar dalam memajukan ilmu pengetahuan saat ini. Jika kita cermati, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya berasal dari benua Eropa. Karena hal inilah sering muncul stigma jika para ilmuwan hebat semuanya berasal dari benua ini. Ternyata anggapan ini tak sepenuhnya benar, karena ada masa di mana justru ilmuwan muslim dari Timur Tengah dan Jazirah Arab yang juga memberikan kontribusi besar pada kemajuan ilmu pengetahuan dengan temuan-temuan mereka. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang punya pengaruh kuat dalam ilmu pengetahuan. Ini merupakan salah satu bukti kejayaan Islam di masa lampau. Di masa kejayaan Islam pada era 780 Masehi sampai 1258 Masehi, banyak ilmuwan yang berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Sejumlah disiplin ilmu juga lahir dari ilmuwan-ilmuwan muslim ini. Sebut saja penemuan aljabar, trigonometri, hingga bidang kedokteran. Penemuan para ilmuwan ini bahkan digunakan dan terus dikembangkan hingga saat ini. Yang pertama, Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau yang dikenal dengan Al-Khawarizmi merupakan seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi asal Persia yang hidup pada 780 Masehi sampai 850 Masehi. Al-Khawarizmi dikenal dengan penemuannya berupa sistem penomoran 1 sampai dengan 10 yang digunakan hingga saat ini. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai bapak aljabar berkat penemuan teori aljabarnya. Buku pertamanya, Aljabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Al-Khawarizmi juga merupakan pencetus sistem algoritma. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim terkemuka di sekitar tahun 1000 Masehi yang banyak berkontribusi di bidang kedokteran. Ibnu Sina atau juga yang dikenal sebagai Avicenna merupakan salah satu ilmuwan besar Islam yang terkenal di dunia. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter yang hidup pada 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina menguasai beberapa cabang ilmu seperti kedokteran, fisika, astronomi, hingga filsafat. Karyanya dalam dunia medis sangat berpengaruh dalam dunia kedokteran modern. Ia bahkan dinobatkan sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tabb atau The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis ini menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Yang ketiga, Al-Zahrawi. Abul Qasim Khalaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi merupakan seorang fisikawan dan ahli bedah muslim dari Andalusia yang hidup antara tahun 936 Masehi sampai 1013 Masehi. Semasa hidupnya, Al-Zahrawi dikenal sebagai ahli bedah terbaik pada abad pertengahan. Karena kehebatannya dalam ilmu medis, ia bahkan sering disebut sebagai bapak ahli bedah dunia. Tak hanya hebat dalam urusan medis, Al-Zahrawi juga cakap dalam urusan menulis, yang ia tuangkan dalam bukunya Kitab Al-Tasrif yang membahas tentang praktek medis. Al-Zahrawi berperan besar dalam dunia bedah medis, mulai dari penemuan jarum suntik, forceps atau alat bentuk tang yang digunakan untuk operasi, kait dan jarum bedah, serta pisau bedah tulang belakang dan pisau bedah litotomi. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan. Jabir ialah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia, yang hidup antara tahun 721 Masehi sampai 815 Masehi. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang melarutkan emas. Jabir juga orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sabin, Kitab Al-Rahmah, dan lain sebagainya. Yang kelima, Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang punya kontribusi besar di bidang medis. Ilmuwan yang hidup antara tahun 1213 sampai 1288 Masehi ini merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah kapiler. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Nah, itulah beberapa ilmuwan muslim paling berpengaruh di dunia. Masih banyak lagi ilmuwan muslim lainnya. Pokoknya jangan sampai lewatkan part 2 ya. Terima kasih telah menonton.